Halo, selamat malam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Benteng GameStone. Malam ini saya akan menjelaskan beberapa tata cara atau apa-apa saja yang perlu untuk dipersiapkan untuk pembuatan perusahaan, entah itu CV atau PT. Nah, sekarang itu kalau untuk di tahun sekarang, mulai dari tahun 2017 itu ada edaran peraturan terbaru tentang pendirian perusahaan. Itu sekarang ada namanya KBLI. Tapi sebelum itu syarat-syarat untuk pembuatan akte itu yang pertama KTP dan NPWP pengurus. Kemudian coba kita klasifikasikan untuk bidang apa saja yang bakalan kita kerjakan dalam perusahaan tersebut. Oke. Jadi salah satu syaratnya itu kita coba untuk masuk dulu ke Google, nyari file PDF tentang KBLI tahun 2017. Oke, kita masuk di Google. Kemudian kita klik, nah ini dia KBLI 2019 atau 2017 sama aja sih. Nah, update terbaru pencarian KBLI. Oke, tinggal kita klik aja. Baru kita download. Oke. Setelah kita download, kita masuk ke aplikasi PDF. Oke, untuk mempermudah kita untuk proses klasifikasi dari KBLI yang kita inginkan sesuai bidang usaha yang kita dirikan. Oke. Jadi saya masuk ke sini KBLI. Oke. Nah, ini dia. Ya, di sini klasifikasi terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama kategori A tentang pertanian, kehutanan dan perikanan, dan beberapa kategori yang lainnya. Karena di sini terdiri dari 630 lembar, untuk mempermudah kita untuk mencarinya, kita tinggal cari. Oke, kita share aja. Bidang usaha, contoh konstruksi. Kita nyari dalam bentuk teks. Oke, sementara mencari, sabar. Nah, sambil menunggu di sini kode KBLI yang kita butuhkan itu sekarang di tahun sekarang itu bukan 4 digit lagi, walaupun kemarin itu sempat 4 digit, tapi sekarang itu semua yang 4 digit harus berubah ke 5 digit. Itu dari sistem pembaruan terbaru, dari versi yang terbaru. Jadi di tahun 2019 masih izin KBLI yang masih di aktenya itu masih 4 digit, dia harus melakukan perubahan ke 5 digit kode KBLI. Oke. Jadi diperhatikan baik-baik bagaimana cara untuk pemilihannya. Nah, ini contoh kecil. Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah, yaitu dia kategori di 4 digit 4221. Oke, konstruksi jaringan irigasi 422 11 itu dia kategori 5 digit, berarti dia sudah terkhusus. Jadi ketika ada vendor yang ingin melakukan perubahan izin atau update perizinannya, di sini sekarang udah terpisah, ada irigasi, konstruksi irigasi. Nah, kita langsung masuk ke kode KBLI-nya. Oke, ada beberapa 5 digit nih, 42213 konstruksi bangunan elektrikal, 42214 konstruksi telekomunikasi sarana. Jadi sekarang itu perubahan yang terjadi di kode kabel itu lebih spesifikasi. Jadi cara untuk mempermudahnya itu tadi kita download dulu. Kalau untuk di versi desktop kayaknya agak sulit karena Adobe Reader yang dipakai untuk pencariannya agak susah. Jadi saya pakai aplikasi untuk di Android aja, di Android biar agak lebih mudah untuk pencarian bidang usaha yang kita inginkan ketika kita untuk mengklasifikasikan beberapa bidang usaha yang kita inginkan. Karena kalau untuk pembuatan akte
pasti notaris minta KBLI yang mana ini yang bakalan kita pakai, 5 digit pastinya. Terus berapa bidang maksimal yang bakalan bisa kita input ke akta. Kalau untuk itu sebenarnya tidak terbatas, tidak terbatas. Kalau untuk itu mau sampai 10, mau sampai 50, sampai 100 kode KBLI pun jadi gitu. Karena kan setelah itu bukan itu yang intinya. Intinya itu ada pada sistem OSS. Nah, di sini nih penerbitan izin daripada KBLI yang kita inginkan. Tiap KBLI itu terbagi dari beberapa izin. Jadi satu KBLI itu satu izin. Izin yang bisa diterbitkan itu yang pertama SIUP atau TDP atau SIUJK atau SIUJPTL dan surat izin usaha jasa lainnya. Kita pakai sistem OSS atau online system subscription. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk lebih lanjutnya jangan lupa di subscriber biar nggak ketinggalan tentang penjelasan saya tentang setelah kita mengklasifikasikan kode KBLI, kita menyiapkan KTP dan NPWP pengurus, kita pembuatan akte, kita permintaan untuk SK dari kementerian, kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan NIB, nomor induk berusaha, itu kita dapatkan dari sistem OSS. Oke? Nah, untuk sistem OSS-nya itu sendiri saya bakalan jelaskan untuk lebih lanjutnya. Jadi jangan lupa di subscriber biar tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya, karena kita nggak perlu notaris lagi untuk itu, untuk biaya admin apa segala macam. Lewat HP pun kita bisa terbitkan NIB-nya kita. Oke? Jadi jangan lupa di subscriber, sekali lagi jangan lupa di subscriber biar tidak ketinggalan update-update atau video-video terbaru saya. Dan selamat menunggu tentang OSS. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.